Smartphone ini sudah turun 1 juta. Apakah lebih worth it? Ya, ini adalah Poco F6 yang dimana ketika rilis tahun kemarin untuk varian 12 per 512 GB harganya di 5.699.000. Dan sekarang teman-teman udah bisa dapetin di harga 4 jutaan aja di marketplace. Padahal secara spesifikasi masih cukup menarik banget buat kita bahas. Jadinya saya tertarik nih buat ngebahas smartphone ini lagi. Saya Koko, ini dia Poco F6 setelah 1 tahun. Oke, jadi setelah ngecek device yang ada di lemari, ternyata masih ada Poco F6 ini. Dan saya akhirnya tertarik nih buat ngebahas smartphone ini lagi setelah 1 tahun. Karena sebenarnya di range harganya sudah banyak beberapa smartphone yang menarik juga. Balik lagi, di Poco F6, setelah 1 tahun, smartphone ini dapat 1 kali update Android, jadi sekarang sudah Android 15. Soal AI juga ada banyak banget, jadi nggak ketinggalan dengan smartphone rilisan tahun 2025. Mau hapus objek di foto juga smooth tuh hasilnya. Atau ngerjain kerjaan AI yang lain juga sudah bisa. Nah, sayangnya ketika di perilisan F6 tahun lalu, dia tuh dapat janji untuk dapat update Android 3 kali, serta security update selama 4 tahun. Karena ini sudah umurnya 1 tahun dan udah dapat 1 kali update Android, jadi dia bakalan mentok di Android 17 aja. Jadi kalau dibandingkan dengan smartphone mid-range ataupun flagship yang rilis di tahun 2025 ini, dia akan kalah dari segi softwarenya aja nantinya. Cuman dari dulu saya memang kurang suka sih dengan UI Poco ini, kayak app drawernya ini. Kenapa harus ada kategori-kategorinya kayak gini? Ya walaupun memang bisa kita setting juga ya, tapi buat pengguna awam banyak banget settingan yang perlu dinonaktifkan sendiri. Tentu ini pro kontra, tapi ini kan review subjektif saya sendiri ya. Namun untuk tahun 2025 seperti apa nih? Menilik dari segi hardware atau performa, Poco F6 di harga 4 jutaan dengan SoC Snapdragon 8S Gen 3, RAM 12GB dan storage 512GB ini tetap menarik loh. Antutunya aja nih masih bisa dapat di 1,4 juta. Ini skor hasil kami tes ulang ya, bukan hasil setahun yang lalu. Buat main game tentu aman banget. Mau ngehajar game sekelas Genshin Impact juga bisa dibuat rata kanan. Framenya juga stabil, beneran smooth walaupun konsekuensinya yaitu suhu yang naik. Kami coba lagi, ternyata suhunya bisa sampai di 47 derajat Celcius. Ya ini masih wajar sih untuk sebuah smartphone dengan SoC kelas tinggi kayak gini, karena dari Poco sendiri akan memaksimalkan performanya. Saya sendiri merasa sudah puas sebenarnya dengan 8S Gen 3 karena secara arsitektur ini masuk di jajaran kelas high-end-nya. Buat saya yang sering main game Mobile Legends di kala lenggang, performanya memuaskan. Kamu bisa dapat settingan mentok kanan ultra di Poco F6 ini. Namun sayangnya nggak beneran bisa dapat di 120 fps, hanya mentok di 90 fps saja. Tapi segini pun itu sudah lebih dari cukup nggak sih buat main game MOBA? Atau kalau menurutmu enaknya pakai settingan apa? Kalau saya pribadi, lebih sering ke high aja sudah cukup banget. Toh bukan pro player ini. Kalau soal kamera, memang terbilang minim karena cuma ada 2 kamera belakang, 50 megapiksel OIS untuk main kamera dan 8 megapiksel ultra wide kamera. Walaupun cuma 2 kamera, tapi balik lagi menurut saya juga sudah cukup. Nggak ada tele sih, it's okay lah ya, karena kamera utamanya sudah bagus. Sony IMX882 memang nggak bisa dipungkiri sebuah sensor yang bagus, sehingga di tahun 2025 pun juga banyak yang masih menggunakan sensor tersebut. Hasil fotonya untuk di 2025 ini juga terbilang masih bagus banget. Kamera utamanya bisa menghasilkan foto dengan dynamic range yang luas. Detailnya dapat banget, warnanya ciri khas Poco dengan sedikit warm dengan mendekati ke natural. Fokusnya cepat, dalam menghandle backlight juga bisa diandalkan. Sejujurnya saya happy ketika ngetes smartphone ini lagi buat foto-foto. Mau zoom 2 kali pun juga detailnya masih oke. Oh ya, kalau mau foto makro sebenarnya pakai main kamera juga bisa, meskipun kurang deket banget. Di ultrawide bisa dapat hasil yang warnanya kurang lebih sama dengan main kamera, meskipun soal detail tentu akan berkurang karena cuma 8 megapiksel. Selfie-nya 20 megapiksel, detailnya bagus, ngehandle backlight juga bisa asal mengarah ke matahari langsung. Nggak usah pakai beauty juga wajah saya jadi berkurang sedikit tuh jerawatnya, nggak begitu kelihatan.
Untuk perekaman video hasilnya memang nggak smooth banget, masih ada glitch sedikit, tapi detailnya dapat, warnanya cakep, dan auto exposure-nya pun juga bagus. Kecuali kamu mengaktifkan shoot steady yang hanya merekam di 1080p 30 fps. Nah, malah di video kamera depan lebih smooth daripada kamera belakang. Bisa dibilang untuk tahun 2025 menurut saya kalau dibandingkan dengan smartphone sekarang, ini tuh nggak kalah ya. Ada sih beberapa poin yang memang kalah, tapi itu pun bisa ditolerir karena balik lagi soal kebutuhan. Mau buat vlogging juga masih bisa banget, videonya terbilang smooth. Menurut saya ini termasuk oke ya, kita di kondisi yang low light. Walaupun nggak yang bener-beneran low light ya, ada beberapa sumber cahaya ya dari lampu kota gitu. Masih oke lah ini buat ngevlog kayak gini ya. Namun ada sisi yang bikin saya betah juga pakai smartphone ini, yaitu bodinya. Nggak gede banget tapi juga nggak kecil banget. Form atau bodinya tuh beneran pas buat di tangan saya. Bukan unibody, nggak tipis jika dibandingkan dengan mid-range sekarang. Desain kameranya bahkan cuman 2 bulatan gede gitu aja dengan LED flash lingkaran juga. Tulisan 50 megapiksel OIS yang cukup annoying karena posisinya nggak deket dengan kamera. Pokoknya desain back covernya ini tuh kurang suka buat saya pribadi. Tapi itu tadi kalau ditutupin case sih jadi nggak ada masalah. Layarnya sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus 6,67 inch AMOLED 2712 x 1220 pixel 120 Hz SDR10+, sungguh layar yang mewah. Jadi beneran ini kelas high-end, namun harganya sudah jatuh ke kelas mid-range banget. So, saya nggak ada komplain banget di bagian layar ini. Sebelum ke kesimpulan, buat catatan yang mau beli, mungkin hanya di sertifikasi aja yang hanya di IP64, nggak kayak kelas mid-range sekarang yang sudah komplit tuh. Sama settingan awal aja sih, yang menurut saya cukup ribet jika kamu nggak terbiasa dengan smartphone dari brand Poco. So, kesimpulannya, apakah Poco F6 ini masih worth it dibeli di tahun 2025 ini dengan harga yang sudah turun di 4 jutaan? Ya, saya bisa bilang ini masih worth it dibeli karena teman-teman masih bakalan dapat sebuah spek kelas flagship ya, SoC Snapdragon 8 Gen 3, RAM dan ROM yang gede. Kalau misalkan teman-teman beli yang varian saya ini dapat yang RAM 12 GB, terus ROM-nya 512 GB. Lalu soal kameranya juga terbilang masih bagus. Untuk ngevlogging juga masih aman banget. Ngecasnya sendiri juga ngebut 90 watt turbo charging. Ya, walaupun baterainya hanya di 5000 mAh, di mana sekarang banyak smartphone kelas mid-range yang ada di 6000 mAh. Tapi ya, untuk sebuah smartphone yang sudah rilis 1 tahun yang lalu, ini tuh masih oke banget. Memang ada beberapa poin kekurangan dan kelebihannya. Atau mungkin saya masih belum menemukan lagi nih sisi kekurangan atau kelebihan lainnya dari Poco F6 ini. Nah, teman-teman di luar sana yang mungkin sudah pakai smartphone ini selama 1 tahun, experience-nya seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan ngasih pengalamannya supaya teman-teman yang mau beli smartphone ini di tahun 2025 makin lebih tahu. Dan kalau misalkan teman-teman berminat untuk beli, linknya sudah saya taruh tuh di keranjang sini atau bisa cek di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.